Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Pernah nggak sih kalian bingung? Mending investasi emas batangan yang bisa dipegang? Atau emas digital yang praktis lewat aplikasi? Nah, pas banget. Kali ini kita akan kupas tuntas perbedaan, sejarah, dan fakta menarik seputar emas fisik dan emas digital. Mana yang lebih oke buat investasi? Yuk! Kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita bandingin keduanya, kita harus kenalan dulu sama si Raja Logam ini. Sejak ribuan tahun se-MM, emas udah jadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan keindahan. Dari perhiasan Firaun di Mesir kuno sampai jadi standar mata uang di banyak negara, emas punya sejarah yang panjang banget. Kilauannya yang abadi bikin nilainya stabil dan dipercaya dari generasi ke generasi. Gak heran kan kalau emas dijuluki safe haven alias aset aman di saat ekonomi lagi nggak menentu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, emas fisik. Ini adalah bentuk emas yang paling kita kenal. Bisa berupa perhiasan, koin, atau yang paling populer buat investasi, emas batangan. Keuntungan utamanya jelas, kita bisa pegang langsung. Ada rasa aman dan kepuasan tersendiri saat kita menyimpan emas batangan di brankas. Nilainya diakui di seluruh dunia, jadi gampang banget buat dicairkan di mana aja, kapan aja. Kita butuh dana darurat. Emas fisik juga nggak terpengaruh sama sistem digital, jadi bebas dari risiko peretasan atau kegagalan sistem. Tapi, punya emas fisik juga ada tantangannya. Pertama, soal penyimpanan. Mau simpan di mana? Di rumah. Risikonya lumayan. Mau sewa brankas di bank atau safe deposit box, ada biaya tambahannya. Kedua, soal kepraktisan. Kalau mau beli atau jual, kita harus datang langsung ke tokonya. Belum lagi, ada biaya cetak yang bikin harga jualnya sedikit lebih rendah dari harga beli. Dan kalau mau beli dalam jumlah kecil, misalnya 0,5 gram, pilihannya terbatas dan harganya cenderung lebih mahal. Nah, disinilah emas digital datang sebagai alternatif modern. Apa sih emas digital itu? Sederhananya, ini adalah cara kita memiliki emas tanpa harus menyimpannya secara fisik. Kita beli emas lewat platform digital, saldonya tercatat di aplikasi, dan emas fisiknya disimpan aman oleh pihak penyedia layanan. Praktis banget kan? Kita bisa beli atau jual emas kapan saja, di mana saja, cuma pakai smartphone. Mau mulai dari nominal kecil? Bisa banget. Bahkan dengan uang jajan, kita udah bisa mulai nabung emas. Keuntungan terbesarnya jelas kepraktisan dan aksesibilitas. Nggak perlu pusing mikirin tempat penyimpanan. Nggak perlu takut hilang atau dicuri. Proses jual belinya juga instan, harganya transparan, dan mengikuti pergerakan harga emas dunia secara real time. Ini cocok banget buat kita yang pengen investasi emas secara rutin dengan metode cicil atau menabung. Karena bisa dimulai dari nominal yang sangat terjangkau. Tapi sama seperti emas fisik, emas digital juga punya sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Karena semuanya serba digital, ada risiko yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya serangan siber atau platformnya bermasalah. Makanya, penting banget buat pilih platform yang terpercaya, diawasi oleh OJK atau Bapepti. Selain itu, karena kita nggak pegang emasnya langsung, ada perasaan kurang greget bagi sebagian orang. Kita sepenuhnya percaya sama pihak ketiga yang menyimpan emas kita. Sekarang, mari kita bandingkan langsung keduanya. Dari segi likuiditas atau kemudahan mencairkan, emas digital sedikit lebih unggul karena prosesnya instan lewat aplikasi. Kalau emas fisik, kita harus ke toko di jam operasional. Dari segi biaya, emas digital seringkali punya selisih harga jual dan beli spread yang lebih rendah. Dan gak ada biaya cetak. Tapi emas fisik bebas dari biaya admin platform tahunan yang mungkin ada di beberapa layanan emas digital.
Untuk keamanan, keduanya punya plus minus. Emas fisik aman dari risiko digital, tapi rentan terhadap risiko fisik seperti kehilangan. Emas digital aman dari risiko fisik, tapi punya risiko digital. Kuncinya adalah mitigasi risiko. Untuk emas fisik, simpan di tempat super aman. Untuk emas digital, pilih platform yang reputasinya jempolan dan punya sistem keamanan berlapis. Jadi, pilih yang mana dong, Jason Wilbert? Atau emas fisik? Maksudnya, emas digital atau emas fisik? Jawabannya balik lagi ke profil dan tujuan investasi kalian. Kalau kamu tipe investor jangka panjang yang suka rasa aman karena bisa pegang asetnya langsung dan gak mau pusing sama teknologi, emas fisik bisa jadi pilihan yang solid. Ini ibarat punya fondasi yang kokoh. Sebaliknya, kalau kamu suka kepraktisan, ingin mulai investasi dengan modal kecil, dan terbiasa dengan transaksi digital, emas digital adalah jawabannya. Ini cocok banget Buat generasi milenial dan Gen Z yang pengen nabung emas secara fleksibel, kapan aja dan di mana aja. Atau kenapa nggak dua-duanya? Diversifikasi itu kunci. Kita bisa punya emas fisik sebagai simpanan utama jangka panjang dan pakai emas digital untuk nabung rutin atau trading jangka pendek. Keduanya bisa saling melengkapi portofolio investasi kita. Intinya, baik emas fisik maupun emas digital adalah instrumen yang bagus untuk melindungi nilai kekayaan kita dari inflasi. Yang terpenting adalah pahami dulu kelebihan dan kekurangannya, lalu sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jangan lupa, selalu lakukan riset mendalam sebelum memutuskan berinvestasi. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga mencerahkan kebingungan kalian antara emas fisik dan emas digital ya. Kira-kira kalian tim yang mana nih? Tim pegang langsung atau tim klik-klik di aplikasi? Coba deh tulis di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita diskusi di sana. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jason Wilbert biar nggak ketinggalan konten-konten seru seputar investasi dan keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.